Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dil haq yuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pendengar Suka TV, Lentera Ramadan yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmatnya yang terus diberikan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam senantiasa pula kita doakan kepada Allah agar selalu dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, contoh tauladan hidup bagi kita dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Para pendengar Suka TV yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Ada satu malam yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Allah katakan dalam ayat itu bahwa bulan Ramadan ada malam paling istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita ditanya, umat Islam ditanya, apakah mau mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka semuanya pasti menjawab ingin mendapatkan, karena nikmat dan keistimewaan yang luar biasa pada malam Lailatul Qadar itu. Oleh karena itu ada dua pertanyaan yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, kapan terjadinya bulan Ramadan itu? Dan yang kedua, siapa yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Untuk menjawab yang pertama, ada sebuah hadis Nabi yang menjelaskan, kata Nabi, taharrau Lailatul Qadr fil witri minal ashril awakhira min Ramadan. Kata Nabi, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian untuk yang kedua, kalau ditanya siapa yang bisa mendapatkan malam Qadar itu? Semua umat Islam bisa mendapatkan malam Qadar, tapi ada persyaratan. Nabi menjelaskan di dalam hadisnya, persyaratannya itu adalah, kata Nabi, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kata Nabi, siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan dengan penuh ihtisab dan iman kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Para pendengar Suka TV, Lentera Ramadan yang dimuliakan Allah, hadis ini jelas menegaskan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang yang bisa mendapatkan malam Qadar itu adalah orang-orang yang membuat ihtisab dan imanan dalam dirinya kepada Allah. Apa yang maksud dengan ihtisab? Ya, ihtisab itu adalah perencanaan dalam menjalani atau melaksanakan bulan Ramadan. Kita di awal bulan Ramadan selalu diingatkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Nabi juga membagi bulan Ramadan itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, 10 hari pertama itu adalah rahmat, 10 hari kedua itu adalah maghfirah, dan 10 hari terakhir itu adalah itqun minan nar, kata Nabi. Yang pertama, 10 hari pertama itu adalah rahmah, kata Nabi. Maka kebanyakan orang Islam atau umat Islam pada 10 hari pertama itu mereka sangat senang sekali bertemu dengan bulan Ramadan. Mereka bahagia sekali. Bahkan anak-anak yang masih kecil-kecil, setiap kali datang bulan Ramadan mereka sangat senang sekali, ya, karena ada kegiatan di dalam kehidupan di masjid, di musola dan seterusnya yang sangat
ditunggu-tunggu oleh anak. Ya, ada kegiatan TPA, takjil dan sebagainya. Itu satu bukti bahwa bulan Ramadan 10 hari terakhir itu, 10 hari pertama itu adalah rahmat bagi umat Islam. Kita juga bisa melihat ya di masjid-masjid, musala dan seterusnya, di 10 hari pertama itu masjidnya penuh. Begitu senangnya umat Islam ketika menjalani bulan Ramadan itu. Kemudian kata Nabi yang kedua, pada malam 10 hari yang kedua adalah maghfirah. Di sini umat Islam mendapat ujian sebenarnya dari Allah. Siapa umat Islam yang betul-betul punya konsentrasi, ya, punya perencanaan yang baik, yang sempurna untuk menjalani bulan Ramadan. Ujiannya datang pada malam 10 yang kedua. Dan malam 10 malam yang kedua itu Allah berikan maghfirah bagi umat Islam. Di sini mulai ujian bahwa orang yang tidak bisa memenuhi janji Allah itu, maka dia akan mendapatkan kerugian. Jadi begitu para pendengar Suka TV yang dimuliakan Allah. Dan yang ketiga adalah 10 hari terakhir adalah itkun minan nar, yaitu dibebaskannya umat Islam dari api neraka. Ini juga ujian yang lebih berat lagi sebenarnya bagi umat Islam di dalam menjalani bulan Ramadan. Kenapa? Karena untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, ghufira minan, dibebaskan dari api neraka, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nabi mengatakan di dalam hadis yang lain dari Aisyah, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taqiful asyral awakhira min Ramadan. Kata Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid setiap malam di 10 hari terakhir. Apa yang kita lakukan di dalam masjid dengan iktikaf? Yaitu beribadah, sholat, zikir, membaca Al-Quran, berdoa dan seterusnya. Selama 10 malam kita dianjurkan oleh Nabi untuk melakukan ibadah yang khusus seperti itu. Ini juga untuk membuktikan bahwa kalau kita ingin mendapatkan bulan Ramadan yang sempurna, pahala dan keistimewaan dari Allah, maka akan kita dapatkan dengan melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir. Dan ini sangat berkaitan dengan makna malam qadar. Di hadis yang pertama tadi Nabi mengatakan, carilah malam qadar itu di 10 hari terakhir. Malam ganjil di 10 hari terakhir. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Bahwa orang yang akan mendapatkan malam qadar itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan. Semuanya punya hak, tapi yang mendapatkan hanyalah orang-orang yang mempersiapkan diri. Dan persiapan diri itu sebenarnya sudah dimulai sejak awal Ramadan. Di dalam hadis Nabi yang kami bacakan tadi juga, kata Nabi, man qama Ramadana aw man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang melakukan ihtisab dengan penuh keimanan di malam Qadar atau di malam-malam bulan Ramadan, diampuni dosanya oleh Allah yang sudah lalu. Itu artinya perlu konsentrasi, perlu keseriusan kita di dalam menjalani bulan Ramadan, terutama di malam-malam terakhir, 10 hari terakhir. Jadi kalau kita sudah punya niat yang baik, punya niat yang ikhlas, yang tulus, ingin melakukan atau mengisi bulan Ramadan dengan maksimal, dengan beribadah dan beriktikaf, itu salah satu tanda bahwa orang itu akan mendapatkan malam qadar. Kalau orang sudah, umat Islam yang sudah membulatkan tekad, membuat perencanaan akan mengisi malam qadar ini dengan maksimal, mulai dari awal Ramadan sampai di 10 hari terakhir, maka mereka itulah yang dimungkinkan mendapatkan malam qadar.
kita tidak bisa memastikan. Nabi Muhammad juga tidak memastikan apakah akan dapat atau tidak. Karena yang memilih siapapun yang dapat malam qadar itu hanyalah Allah. Dan siapa yang Allah pilih? Tentulah orang-orang yang mempersiapkan dirinya. Karena ada orang yang mencoba menunggu malam qadar itu dengan bergadang semalam suntuk. Di malam 10 hari terakhir, di malam ganjil, mereka mencoba bangun bergadang semalam suntuk untuk mendapatkan malam qadar. Maka dipastikan dia tidak akan mendapatkan. Kenapa? Karena caranya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Yang diajarkan oleh Nabi adalah jika kita ingin mendapatkan malam qadar, caranya adalah dengan memperbanyak ibadah. Dengan cara beriktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Para pendengar Lentera Ramadan yang dimuliakan Allah. Untuk itu, bagi kita sebagai umat Islam, yang kita tidak bisa memastikan diri kita ini bisa bertemu dengan bulan Ramadan setiap tahun, apalagi kita sama sekali tidak bisa memastikan kita mendapatkan malam qadar atau tidak. Untuk itu kita perlu berupaya dengan maksimal sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan untuk melakukan amal-amal ibadah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Semoga dengan cara seperti itu Allah akan memilih kita untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan malam qadar. Salah satu tanda yang disebut kalau Nabi dalam hadisnya, apakah orang itu mendapatkan malam qadar atau tidak adalah ketika dia bangun pagi, dia mendapatkan hidupnya merasa tenang, merasa bahagia, merasa dirinya luar biasa. Kebahagiaan yang dia dapatkan itu bahagian dari Allah berikan kepada orang yang sudah mendapatkan malam qadar. Itu yang perlu kita pahami bersama kalau kita ingin mendapatkan malam qadar. Para pendengar Lentera Ramadan dimuliakan Allah, mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan, dan semoga kita semua umat Islam bisa melaksanakan bulan Ramadan ini dengan maksimal, dan Allah akan berikan kebaikan dan pahala yang luar biasa kepada keseluruhan. Demikian saja kami cukupkan, kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.